Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Kisah Ashabul Qaryah, kaum Antakhya yang mendustakan Rasul. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yasin, ayat 13 hingga 32. Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan keberanian seorang pemuda saleh dalam memperjuangkan keimanannya saat melawan kaum yang mendustakan para Rasul Allah. Ashabul Qaryah adalah sebutan bagi sekelompok penduduk yang tinggal di suatu negeri bernama Antakhya. Negeri Antakhya ini dipimpin oleh seorang raja yang lalim dan kejam bernama Anthikas. Raja Anthikas sangat memuja berhala dan kemudian diikuti oleh penduduk Antakhya. Pada suatu hari datang dua rasul atau utusan Allah ke negeri Antakhya. Kedua rasul ini diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada penduduk Antakhya, memurnikan keyakinan mereka dari segala penyembahan yang sesat, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar kedatangan kedua rasul itu sampai di telinga sang raja. Apa maksud kalian datang ke negeriku ini, wahai kalian yang mengaku rasul? Wahai Raja Anthikas, memang benar, kami adalah rasul. Dia Allah yang mengutus kami berdakwah kepada penduduk negeri Antakhya. Tugas kami mengajak untuk meninggalkan sesembahan yang sia-sia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Apa maksud kalian sesembahan yang sia-sia? Ini semua adalah berhala-berhalaku yang paling hebat, terbuat dari batu yang paling bagus dan dipahat dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Lancang sekali kalian menghina Tuhan-Tuhanku. Benar wahai Raja, sesungguhnya berhala-berhala ini hanya benda mati yang tidak dapat memberikan apapun untukmu. Jangan sekali-kali kalian berani menghina Tuhan-Tuhanku. Pengawal, jebloskan kedua orang ini ke dalam penjara. Aku muak mendengarkan perkataannya. Baik, Yang Mulia. Akhirnya kedua rasul itu dijebloskan ke dalam penjara. Mereka disiksa di dalam penjara dan tidak diberi makan maupun minum. Akan tetapi mereka tetap bersabar sampai Allah mengutus Rasul yang ketiga. Siapakah engkau sebenarnya? Aku adalah Rasul Allah yang ditugaskan untuk berdakwah kepada kalian. Seorang Rasul? Apa kami tidak salah dengar? Seperti yang kami lihat, engkau adalah manusia biasa, sama seperti kami. Engkau sama saja seperti kedua orang temanmu yang mengaku sebagai Rasul Allah. Dasar kalian para pendusta. Sesungguhnya kedatangan kami ke negeri ini untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan kalian hanya membuat kami menjadi malang. Jika kalian tidak berhenti untuk berdakwah, kami tidak segan-segan untuk menyiksamu, seperti yang dilakukan Raja Anthikas kepada dua orang temanmu itu. Ketahuilah, sesungguhnya kemalangan itu karena ulah kalian sendiri. Penduduk Antakhya sangat menentang kedatangan Rasul yang ketiga ini. Mereka tidak mempercayai bahwa orang yang berada di hadapannya sekarang adalah seorang Rasul. Beberapa menit kemudian datanglah seorang pemuda. Pemuda ini bernama Habib An-Najjar. Ia adalah pemuda biasa. Pekerjaannya mencari kayu bakar untuk dijual. Wahai saudaraku, maaf jika aku lancang. Hendaknya jangan berkata seperti itu kepada orang lain. Beliau ini berdakwah tanpa meminta imbalan sedikit pun dari kalian. Jangan kalian menuduhnya sebagai pendusta. Jika benar orang ini adalah Rasul, pasti beliau adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Kau ini siapa? Datang-datang ikut campur urusan kami. Ayo, kita bubar. Tidak ada gunanya kami berada di sini. Orang-orang yang tadinya berkerumun pergi satu persatu dari tempat itu. Terima kasih wahai pemuda yang baik.
Siapa namamu? Namaku Habib An-Najjar. Habib An-Najjar sepertinya mulai tertarik dengan laki-laki yang mengaku dirinya seorang rasul. Mereka mencari tempat berbincang. Baiklah Habib An-Najjar, dari mana asalmu sebenarnya? Aku datang dari tempat yang jauh. Pekerjaanku mencari kayu bakar untuk dijual. Wahai Tuan, apakah benar engkau seorang rasul? Ya, benar. Aku adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 orang Rasul sebelumku lebih dahulu datang ke negeri ini. Namun, sang raja memasukkan keduanya ke dalam penjara. Habib An-Najjar mulai berguru kepada Rasul ketiga ini dan menjadi pengikut setianya. Ia mempelajari segala hal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Habib An-Najjar mengumpulkan para penduduk Antakia di sebuah tanah lapang yang luas. Wahai penduduk Antakia, aku mengumpulkan kalian semua di sini karena ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Hei, pemuda kayu bakar, apa hal penting itu? Cepatlah bicara. Jangan membuang waktu kami sia-sia dengan datang kemari. Beberapa hari ini aku telah berguru kepada seseorang yang kalian dustakan kerasulannya. Banyak sekali ilmu yang aku dapatkan dari beliau. Ketahuilah saudaraku, sesembahan kalian, berhala-berhala itu adalah benda mati yang kalian buat dan kalian hancurkan dengan tangan kalian sendiri dengan mudah. Coba pikirkan baik-baik, apakah Tuhan itu zat yang bisa diciptakan dengan kreasi tangan manusia? Bukankah sebaliknya, Tuhan yang menciptakan manusia? Orang-orang yang berkumpul mulai berbisik-bisik satu sama lain. Dalam hati mereka mulai tersentuh dengan ucapan Habib An-Najjar. Apa maksudmu berkata seperti itu, wahai pemuda kayu bakar? Kau ingin menggoyahkan iman kami dengan membuat pernyataan seperti itu? Sepertinya kau mulai terhasut dengan laki-laki yang mengaku dirinya rasul ini. Wahai saudaraku, aku mengatakan kebenaran. Mari kita tinggalkan berhala-berhala yang tidak dapat melakukan apa-apa. Sadarlah wahai saudaraku, sesungguhnya apa yang kalian lakukan selama ini adalah sia-sia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 22. Mengapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Diam kau. Orang-orang mulai geram dengan keberanian pemuda pencari kayu bakar ini. Tanpa pikir panjang, mereka mendorong Habib An-Najjar hingga jatuh ke tanah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Rasul Allah, jadilah saksi atas pengakuan keimananku. Sesungguhnya keberanianmu ini yang mengantarkanmu ke syurga, wahai pemuda syaleh. Dengan tubuh penuh luka, pemuda saleh ini menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa hari setelah kematian Habib An-Najjar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat turun ke negeri Antakia dan menghancurkan para penduduknya dengan satu goncangan besar. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 29. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka mati. Demikianlah akhir kisah Ashabul Qaryah yang diazab karena mendustakan para Rasul Allah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita jangan menjadi hamba yang menghina ajaran para Rasul karena mereka adalah orang-orang yang terpilih dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, keberanian dalam membela agama Allah adalah perbuatan yang sangat mulia. Bisa jadi hal tersebut mempermudah jalan kita menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah.